Tapi kalau kita lihat ke dalam, di negara kita sekarang, jujur nggak baik-baik saja. Dan investor ketakutan. At the end of the day, trust itu bisa dibangun kalau Prabowo itu berhasil memberantas korupsi. Orang bule pun banyak yang pinter, yang akan menikmati pesta pora ini. Siapa George kira-kira? Soros. Emiten saham apa sih yang masih dipertahankan sama Bang Benix nih di tengah situasi kayak gini? Pertanyaan lu bagus, you have a $1 million question. Ini pertanyaannya mahal nih, lu harusnya bayar mahal. Nih. Hai, Conomis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya IHSG ya udah tau lah ya, merah membara sampai pada tanggal 18 Maret kemarin itu diterapkan trading halt. Kira-kira kenapa ya? Dan bagaimana kaitannya dengan ekonomi Indonesia? Kalau udah kayak gitu, saya nggak akan bisa menjawabnya sendiri. Makanya di Cuanomics Liputan 6 SCTV sekarang sudah hadir Bang Benix. Halo Bang Benix. Halo Rizka. Wah, Apa terima kabarnya kasih. nih? Baik, Bang Benix kabarnya gimana? Luar biasa dong, Halo, happy. happy? Happy banget. IHSG merah loh. Iya, sesuai Anjlok dengan loh. ramalan kita. Oh, Jadi gitu? ini sesuai on the right track lah. Dan belum bottom ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang kemarin dulu deh nih. Kenapa bisa sampai anjlok dengan signifikan dalam waktu yang singkat ya? Iya banyak pengaruh lah, pasti udah banyak pengaruh. Tapi salah satu yang paling mungkin orang bikin berdebar-debar kan nunggu laporan dari Kementerian Keuangan yang ternyata penerimaan pajak kita bukannya naik tapi tambah turun. Terus belum lagi kita ada defisit anggaran. Begitu banyak lah masalah kalau kita ngomongin soal makroekonomi dan ketriggernya ya mungkin juga karena video kemarin kita bilang ya nggak masuk akal tuh perusahaan-perusahaan BUMN which is penggerak IHSG. Salah satunya adalah perusahaan perbankan. Top 5 kita ya perbankan gitu loh. Kita nggak ngomong soal brand atau yang lain ya. Dan saya yakin mayoritas investor di IHSG di Indonesia itu bukan orang bodoh ya. Boleh nggak ngomong bodoh di sini? Jadi bukan orang bodoh. Jadi memang masih didominasi oleh trust issue dari investor Betul. asing itu. Investor itu kan selalu berbicara soal trust. Investor dalam negeri, investor luar negeri. Karena kita akan nitipin duit nih ke sebuah negara. Negaranya itu ada trust nggak? Nah, market itu kan adalah indikator yang paling gampang dan paling cepat tentang gimana sih pergerakan ekonomi, gimana sih nuansa ekonomi yang ada, termasuk trustnya investor. Dan itu merealisasikan milieu, orang suka bilang milieu. Kita ngomong di dunia investasi itu milieu. Atmosfer investasinya seperti apa? Oh ternyata orang nggak percaya. Orang nggak percaya Indonesia defisit anggaran. Tahun ini kita bakal bayar utang jatuh tempo itu sekitar 700 triliun. And for the next 5 years, jatuh tempo ada lagi 3.700 triliun. Duitnya dari mana? Yang terjadi apa kemarin? Defisit. Dan yang konyol, ya ini gue rasa sih orang-orang sebel sih. Gue yakin investor juga banyak yang sebel. Orang bilang penghasilan negara kita kan berkurang. Ya, utama kita kan dari pajak. Pajak kita naik atau enggak? Ternyata berkurang di Januari. Februari pun berkurang, year on year. Itu jumlahnya bisa lebih dari 40%. Terus negara rugi. Iya dong. Cuannya berkurang, profitnya berkurang, omzetnya berkurang. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di negara kita sekarang, jujur nggak baik-baik saja. Dan investor ketakutan, investor asing ketakutan karena mereka bukan orang bodoh. Investor dalam negeri aja nggak percaya, apalagi yang dari luar negeri, itu sih. Jadi sekali lagi trust issue itu ada di Indonesia. Tapi bukannya artinya nggak ada harapan ya. Kita harus punya Hope lah. hope, setipis kertas pun kita harus punya hope gitu. Itu penting. Kehadiran Danantara jadi nggak memberikan kontribusi apapun. Oh gitu? belum bisa lah kan salah satu penggerak utama Danantara adalah menyedot dividen dari BUMN ini toh. Mereka belum bagi-bagi dividen, targetnya 175 triliun ya sampai sekarang kan belum ada, wajar aja belum bisa gerak juga. Make sense. Kalau kita ngomong visi misi Danantara bagus, tapi soal eksekusi we'll see. Soal orang-orang di dalamnya we'll see. Kita masih belum tahu. Ya kalau kemarin sih saya masih ada positive thinking lah sama Danantara ini. Kenapa bukan cuma soal trust? Negara kita pun nyawanya itu di selain pajak itu ada di komoditi. Komoditi kita yang terkenal buat ekspor itu cuma 2. Sawit sama satu lagi batu bara. Nah ini udah dari 2 tahun yang lalu gue bilang bahwa tahun 2025 kita akan crash karena batu bara akan anjlok harganya. Pasti anjlok karena perang dagang. Logis aja perang dagang Amerika sama China. China udah nggak bisa lagi ekspor sebanyak itu ke Amerika. So pabrik-pabrik banyak yang tutup. Atau pindah ke Vietnam. Atau pindah ke Thailand. So klien terbesar kita, batu bara kita selain ke India itu ada ke Cina. Buat apa lagi pabrik-pabrik di Cina order batu bara dari kita? Kalau pabrik-pabriknya aja udah nggak ada. Ekspornya udah berkurang. Amerika udah nggak belanja sebanyak itu.
mitra dagangnya si China. Jadi ini betul-betul kompleksitas yang luar biasa sih dinamikanya. Dan nggak bisa dikendalikan dengan satu dua orang aja, nggak bisa. Memang begitu banyak permasalahan. Tapi kalau mau kembali lagi soal trust ya, nggak usah jauh-jauh ngomong Danantara mau jadi Temasek. Itu kan wishful thinking. Itu ngarep. Kita nggak boleh ngarep dalam mengelola negara. Harus pasti. 280 juta orang ya dijaminan nih. Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah nggak peduli siapapun Danantara lah, BUMN lah atau segala macam. At the end of the day, trust itu bisa dibangun kalau Prabowo itu berhasil memberantas korupsi. Berarti bukan cuma sekedar mengungkap, karena kan sekarang udah mulai banyak tuh terungkap iya. kasus-kasus Tapi korupsi. realitanya gimana gitu loh. Bagaimana tindakan tegasnya yang Tindakan dibutuhkan? tegasnya itu akan ditunggu. Orang kan bilang, oh nanti kita investor asing takut sama kita. No, buktinya Cina jadi negara kaya raya. Buktinya Amerika, Apple buka pabrik di Cina. Xi Jinping, komunis, diktator kurang apa lagi. Buktinya Amerika buka pabrik di sana. Lebih besar dibanding BMW, pabrik terbesarnya ada di Cina. Bukan di Amerika, tapi ada di Cina. So mereka ngomong-ngomong ini diktator itu bahaya, mereka bukan demokrasi segala macam. No, mereka bule aja taruh duit di situ. Taruh nyawa di situ. Dia percaya dengan. Atau ke Vietnam sekarang, ekonominya pertumbuh tahun ini mungkin bisa 8%. Mewujudkan mimpinya Prabowo tuh. 8% diwujudkan sama Vietnam. Baik sekali Vietnam ini. Yang wujudnya loh Vietnam. Negara komunis. Abang Benex bisa aja nih. Gitu loh. Jadi Nah, tadi kan sempat bilang ini belum titik bottom. Emang bisa sampai menyentuh 5 ribuan gitu IHSG kalau anjloknya? oh sangat, kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin. Ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana. Karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya. $1 tuh bakal jadi lebih dari Rp20.000. Itu lebih parah dari 98. krisis 98 Lebih parah. loh. Lebih parah. Itu Pasti nggak main-main. lebih parah. Apa indikatornya sampai Bang Benex bisa ada prediksi itu? Tadi kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilannya cuma 3.000 triliun. Nah kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Kita masih belum ngomongin harga batu bara bakal terus turun. Pendapatan negara royalti dari situ berarti bakal berkurang. So, apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat, Rizka. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600 sampai 700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Ya, itulah enaknya jadi investor. Makanya sekarang this is a very good time. Jadi gue dari kemarin bilang hold. Cash is king, cash is king. Ini gue selalu ngomong dari sampai akhir tahun 2024 karena tahun ini kita bakal party, guys. Nah, masalahnya kan orang pintar bukan cuma kita ya. Orang pintar bukan cuma follower gue juga. Orang bule pun banyak yang pintar. Yang akan menikmati pesta pora ini. Siapa kira-kira? George Soros. Nah, mungkin belum semuanya pada tahu nih tentang George Soros. Bisa diceritain tentang George Soros? Jadi George Soros kalau teman-teman tahu dan harus cari tahu ya. Kenapa gua kesel banget sama pemerintah kita karena mereka buta. Mungkin karena baru naik mereka juga buta meraba-raba. Ini apa barang ini? Padahal kalau lu lihat ya, 10 tahun yang lalu ketika Jokowi naik, itu cuma dalam hitungan 2 bulan George Soros datang langsung nyamperin Jokowi loh. Tapi emang Jokowi gua salut. Dia langsung acting, sorry lagi ada krisis. Kalau waktu itu nggak salah gempa apa di Mentawai. Jadi dia cuma ngobrol sama Soros 30 menit. Kabur. Dari situ kita udah tahu. Jokowi tidak mau menjalankan perintah George Soros. Itu udah kode tuh. Kalau lihat flashback ke 10 tahun yang lalu. Nah, George Soros ya, kenapa kita penting? Mungkin teman-teman yang nonton ini mayoritas Gen Z ya. Mungkin nggak kenal, tapi di tahun 97-98 Indonesia pernah krisis yang sangat ekstrim tuh krisis moneter kita ya. Itu berhubungan juga karena 1 tahun sebelumnya di 96 Thailand itu udah lebih dulu krisis. Namanya krisis Tom Yang Kung. Thailand itu bisa krisis, itu juga belajar dari tetangganya ada Malaysia yang at the end of the day kalau lihat ya Malaysia induknya di Inggris, kan persemakmuran juga, Inggris itu collapse. Kenapa dia bisa collapse? Salah satunya karena short oleh George Soros. Di mana dia pada saat itu dia mengkoleksi
British pound sterling, dia ngutang sebetulnya. Dia ngutang British pound sterling, dia belanjakan Dutch mark. Dutch mark lihat nilainya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Karena pound sterling digadai terus, dijual terus, mereka makin melemah. At the end of the day, terpaksalah Inggris pada saat itu terikat dengan IRM. Jadi IRM ini mekanisme yang di-develop di Uni Eropa. Saat itu teman-teman kalau baca lagi sejarahnya, Uni Eropa itu belum pakai euro detik ini ya. Masih ada British pound sterling, Italia pakai lira, Jerman pakai Dutch mark, Belanda pakai gulden, Perancis pakai franc. Jadi zaman itulah. Mereka semua sepakat, kita mau satu mata uang, euro, kita pegging nilai kita. Oke, tapi kalau gitu nilai kita jangan terlalu fluktuatif ya, inilah yang dimanfaatkan. Nah saat itu posisi Inggris seharusnya ketika mata uang dia makin melemah ya, dia naikin suku bunga. Ini teori makroekonomi dasar. Kalau mata uang kita semakin melemah, kita harus naikin suku bunga. Supaya duit pulang kampung ke kita, nabung deposito bunganya lebih gede, logis dong. Kalau perlu suku bunganya di atas dolar. Itulah yang dilakukan Indonesia. Selalu suku bunga Bank Indonesia di atas dolar. Supaya harapannya orang-orang nabung di rupiah. Posisi Inggris saat itu dia seharusnya menaikkan suku bunga. Udah inflasinya tinggi, duitnya banjir kemana-mana, dibuang kayak sampah sama George Soros dan kawan-kawan. Tapi dia dalam posisi nggak bisa naikin suku bunganya. Karena ketika suku bunga naik tinggi, apa yang terjadi? Bisnismen nggak bisa ngutang, nggak bisa ngambil KPR, nggak bisa beli mobil, kredit kendaraan bermotor, ekonomi nggak gerak. Mereka lagi krisis, jadi serba salah. Inflasi makin tinggi. Secara logika gue harusnya naikin suku bunga, tapi gue nggak bisa. Nanti makin banyak UMKM yang kolaps. Terjepitlah mereka sampai pada saat tiba waktunya mereka buka itu ke mekanisme pasar. British pound sterling makin hancur lebur. Dutch mark nilainya yang tadinya cuma 1,2 naik jadi 1,6, naik jadi 1,8, akhirnya bisa 2 kali lipat lebih worth it dibanding British pound sterling. George Soros, gue udah nabung banyak nih Dutch mark nih. Harga duit lu makin gak bersisa nih. Dia cuma butuh waktu 2 hari langsung dia buang barang. Dia buang mata uangnya Dutch mark, dia dapat pound sterling jauh lebih banyak, yang dipakai lagi nanti buat beli saham-saham Inggris. Yang kolaps. Ini namanya double dip. Jadi dia untung 2 kali. Tadi yang gue bilang ya, $1 cuma bisa beli 5 lembar saham Bank BRI. Nanti akan lihat saatnya di mana $1 bisa beli 20 lembar saham Bank BRI. Artinya asing buat mengakuisisi aset-aset strategik negara kita jauh lebih murah. Jauh lebih gampang. Double dip. Mata uang kita melemah, harga sahamnya sendiri hancur. Ini ngeri nggak? Ya mungkin orang-orang pada nggak ada yang sadar di sini. Lu nggak ada yang sadar, which is bagus. Jadi investor besar makin tambah cuan. Ya itulah yang akan terjadi di negara kita kalau kita sampai detik ini masih tutup mata dengan aktor-aktor internasional itu. Bang, saya jadi deg-degan. Kenapa? Nggak apa-apa lah, selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Nah, peluangnya selalu ada kira-kira peluang. gimana? Ya kemarin kita juga udah bilang batubara turun. Tapi harga sawit bakal naik. Ini kita ngomong kejadian tahun 2023 ya. Dan hari ini kan jadi kenyataan batubara turun dan gue yakin sawit juga makin lama makin tinggi. Saham-saham yang kita beli kemarin kalau lu lihat video kita tahun 2023, ini perusahaan bagus nih dari Bangka Belitung, perusahaan kelapa sawit gak usah sebut merek. Hari ini udah cuan 100% lebih kalau lu beli saham yang gue datengin dan gue rilis di YouTube gue. Itulah kita panen raya hari ini. So setiap ada crash selalu ada opportunity. Ini kan yang dijajarin juga sama Rockefeller, dia bilang ya buy when there is blood on the street. Kalau ada darah di banjir darah nih depan kita di Sudirman, itu adalah momen-momen panen raya. Suka nggak suka, orang bakal jual rumahnya murah, harga-harga saham di diskon, itu kan realita. Jadi kita bersahabat dengan itu. Tapi yakin dengan kekuatan dari investor dalam negerinya sendiri gimana? Nggak semua investor dalam negeri menurut gua nggak semuanya bijaksana lah. Mayoritas kan kalau kita lihat, even bukan, kalau ada data tuh bukan orang yang berpendidikan. Mayoritas investor di IHSG itu pendidikannya bahkan nggak S1. So mereka gua rasa tidak aware dengan situasi ini. Karena gua pun masih lihat kok ketika situasi begini orang bukannya berhemat malah buang-buang duit ya. Oke. Oh ini bahaya nih. Ini bahaya. Jadi investor Indonesia menurut saya pribadi, kalau gua kan kita lebih banyak cash. Sekarang diskon kita beli, nanti harga jatuh kita beli lagi. Ya good. Jadi kita terus dapat harga yang jauh lebih baik. Nah kalau buat orang-orang yang awam, beli emas. Gue sih pengen nyaranin dolar ya, tapi betul-betul nggak nasionalis. Gue berarti mempercepat kehancuran negara kita ya. Artinya gue buka karpet merah nih buat George Soros and the gang ya. Which is lu pasti cuan lah. Lu beli dolar lu pasti cuan. Tapi menurut gue itu tidak bermoral. Lu mempercepat
mempercepat dan mempermudah jalannya si George Soros. Ini kita udah level ngomongin orang yang lebih kaya daripada negara kita sekali lagi. Jangan lakukan itu, please guys. Jangan. Kalau lu nggak percaya dengan rupiah, kalau lu nggak percaya dengan manajemen negara ini, tapi lu mau ambil cuan dari situ, lu beli emas lah. Lebih netral. Lu tidak memperkaya Uncle Sam, Amerika Serikat. Lu juga tidak mempercepat ya negara kita dijual dengan harga murah ke negara asing. Trading halt masih akan bisa terjadi lagi nantinya. Iya, bisa, harus, pasti. Oke, Iya. karena kan kalau misalnya kita bandingkan, ya beberapa suka membandingkan dengan tahun 2020 ya, karena tahun 2020 pun Pas trading Covid halt ya. pas Covid juga terjadi berkali-kali. Kalau kita membandingkan antara itu, antara hari ini dengan Covid seperti apa? Harus dibandingkan dengan 98. Oh justru 98. Iya. Trading halt 1 hari mah 98, jadi tutup bisa berhari-hari. Gitu Oke, loh. jadi memang intinya beda ya yang ini hari Beda hari ini dong, sama kita, yang Covid. iya kita, ini bukan COVID itu tuh temporary, lu tinggal disuntik sembuh. Ini kan masalahnya udah struktural. Siapapun yang jadi presiden, dia akan berhadapan dengan jaringan korupsi yang sangat struktural itu. Kita salah satu presiden Georgia ya, itu presiden Georgia itu bagus banget, dia mau bangun negaranya dia. Apa yang dia lakukan? Dia pecat 50% pungli. Dia membersihkan pungli dari negara itu dengan pecat 50% anggota kepolisian yang ada di negara itu. Apakah kita berada di level yang memiliki presiden dengan keberanian yang sama? Kita will see. Bukan artinya apa yang terjadi kemarin tidak bisa di reverse ya. Bisa. Asal apa? Ada trust. Kasih trust lagi. Pulang ke rakyat. Nanti rakyat akan mengembalikan itu dalam bentuk mandat. Jadi memang ujungnya nih adalah di kebijakan dan keputusan dari presiden kita saat ini ya. Betul. Dia harus Tentang ambil bagaimana kebijakan, keberanian. harus buat negara itu bersih. Karena sekarang semua orang komplain. Teman-teman kita pengusaha, teman gue di Jawa Tengah, di Jawa Timur, detik ini lagi sibuk mindahin pabriknya ke Vietnam. Kenapa lu pindah ke Vietnam? Ya Ben, gue di sana mau buka pabrik, mereka yang cariin tanah. Gak ada mafia tanah. Negara, namanya komunis, semua tanah punya gua, punya negara dong. Satu keputusan. Jadi mereka yang cariin tanah. Gue butuh 7.000 karyawan. Mereka yang cariin karyawan. Oh, terus izin-izin segala macam, mereka yang bikinin. Simple. Pokoknya lu berbisnis di sini dengan aman, nyaman, dan tenang. Itulah rejim komunis di Vietnam. Di mana struktur dari peraturan undang-undang di level nasional sama sampai ke perda, peraturan kepala desa, itu udah pasti seragam. Di negara kita enggak. Undang-undang bilang ini, realitanya lu pergi ke kampung buka usaha, didatangin ormas, mana izin ini. Loh, tapi kata undang-undang nggak perlu lagi, nggak perlu IMB, nggak perlu IMB. UMB udah punah bro, tapi di daerah kita ngomong Indonesia nggak ada yang sinkron dari atas sampai bawah. Itu berat permasalahannya, berat. Aku jadi inget yang di Puncak ada bisnis hotel maupun bisnis tempat hiburan yang dia sudah didirikan tapi akhirnya dibongkar karena adanya perkembangan kasus yang terbaru lagi sekarang yang masalah lingkungan itu jadi salah satu bukti juga ekosistem investasi yang nggak stabil nggak sih Iya kebijakannya? betul. Jujur di situ gue sedih sudut pandang investor ya. Gue tahu investornya kan pasti udah banyak taruh duit di situ. Yes. Oke. Terus udah taruh duit di situ, mereka kan bangun pasti ada izin dong. Which is dikeluarkan mungkin dengan rejim yang lama atau bupati yang lama atau whatever. Terus datang Kang Deddy Mulyadi, KDM. Gue sangat suka dengan KDM. Gue fansnya KDM. Gue setuju juga dia bongkar itu kalau melanggar undang-undang yang lebih tinggi. Cuma kan jadi kacau. Lah, kalau kita jadi pengusaha ya, sudut pandang gue sebagai rakyat, gue pro KDM. Sudut pandang kita sebagai pengusaha, lah dia pasti udah jalanin semua proses bisnis yang baik. Terus gimana ini? Jadi nggak ada sinkronisasi, orang jadi nggak berani dong invest duit. Akibatnya lapangan kerja kan bakal makin hilang. Itu demikian kompleks lah, sedemikian kompleks. Oke, jadi di tengah situasi kayak gini, aku pengen tahu dari Bang Benix dulu deh. Emiten saham apa sih yang masih dipertahankan sama Bang Benix nih di tengah situasi kayak gini? Pertanyaan lu bagus, you have a $1 million question. Ini pertanyaannya mahal nih, lu harusnya bayar mahal. Boleh dikit bocoran. Yang kita masih keep tentunya yang beberapa yang berhubungan, tadi kan udah bilang sawit bakal naik tinggi tahun ini. Ini lagi-lagi momentum ya. Di tengah himpitan ini Prabowo punya agenda buat naikin B40, B45 kadang-kadang mungkin bisa jadi B50, which is artinya
Bensin kita nggak usah lagi impor dari Arab, Saudi atau Singapura, di blending dengan kita punya sawit. Artinya minyak sawit kita sekarang punya kompetitor baru. Buyernya itu ada lagi perusahaan minyak goreng. Yang kedua Unilever, FMCG buat bikin sampo, sabun kan pakai sawit juga. Dan kompetitor yang ketiga energi. Artinya demand-nya naik. Bukan lagi cuman buat makan-makan minyak goreng, bukan alat-alat FMCG, ternyata ada energi. So this is a big market, dan ini gue udah bilang dari 2 tahun lalu, dan sekarang jadi realita ya lu akan cuan besar lah pastilah. So that's one thing yang akan gue yakin bakal naik tinggi, apalagi karena La Nina. La Nina negara lain banyak yang kesulitan air. Kita kemarin berlimpah-limpah air ya. It's a good news buat sektor agrikultur. Jadi another good news. Ya selain itu kita juga lagi melihat, udah ya bahkan videonya udah kita rilis, kita invest di sektor yang berhubungan dengan mobil listrik. Utamanya mobil BYD, gue yakin penjualannya naik, hopefully naik bisa sampai 3 kali lipat tahun ini, artinya gue tambah cuan. So teman-teman lu gak usah bingung-bingung mau beli mobil apa, kemarin gue udah bilang jangan beli mobil, karena harga bulan mobil di bulan Maret, April pasti turun, dan sekarang jadi kenyataan. Harga mobil listrik makin turun. Nah, this is a good time kalau lu mau beli mobil sekaligus memperkaya gue. Kalau lu semua berbondong-bondong beli mobil listrik, gue tambah cuan. Karena yang megang sahamnya. Kita pegang sahamnya gitu loh. Bisa aja nih Bang Benix. Mumpung ya. Mumpung ya. Nah, terakhir nih. Jangan dong, jangan terakhir dong. Jangan. Masih ada lagi. Menurut gua yang terbaru itu adalah, gue suka banget sekarang energi. Mobil listrik kan jalan butuh energi ya. Dari energi listrik. Ini ada hubungannya dengan PLN. Gue cinta banget dengan PLN. Jujur gue cinta banget dengan PLN. Karena apa? Sekarang mereka punya target membersihkan PLTU, batu bara. Jadi mereka akan mulai melakukan energi hijau lah. Energi hijaunya salah satunya dari air, nanti ada juga yang dari geothermal, mungkin lagi PLTS. Tapi kalau teman-teman lihat rencana jangka panjangnya PLN, mereka itu ada bauran tuh. Berapa persen energi yang dihasilkan oleh PLN harus dari energi hijau. Dan ternyata lebih dari 50% itu dari sektor yang gue mau masuk. Gue yakin gue bakal cuan di situ. Gue minimal 300% lah. Oke. Gampang lah itu, easy money itu. Terus yang udah keburu megang saham-saham blue chipnya Indonesia, yang bagian dari BUMN itu, Masih buruk ya. ya coba gimana ya baiknya? Ya ini banyak orang yang WA gue pada panik gitu ya. Gue bilang sih, ya lu ikutin aja George Soros. George Soros kan dia bakal beli bank favorit lu ya. Jadi either lu top up di situ, ya gue sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli. Yes. Tapi kalau lu investor sejati, at the end of the day, gue yakin ya kita ngomongin 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gue yakin Bank BRI masih ada di Indonesia ini. So this is actually creating a new opportunity buat lu beli. Tapi gue sangat yakin ini belum bottom. Nah, tapi untuk momen kayak gini, cash is still the king gak sih? Kayak Cash is king. daripada menurut Bang Benix ya, kalau emang ternyata yang cash kita punya juga lagi masih pas-pasan, apakah lebih baik kita wait and see juga untuk investasi ke saham dan megang cash sebanyaknya, Gue selalu, atau gimana? karena saya investor ya, jadi gue selalu sangat believe dengan saham. Gue sangat believe dengan saham. Utamanya nanti kita juga udah investasi di Eropa, di Amerika Serikat, saham di luar negeri, yang sebentar lagi juga bakal diskon karena Trump melakukan salah langkah, dia kasih tarif 25% ke Kanada and Meksiko, Cina dia tarifin 20%, it will create another opportunity buat saham-saham salah harga di Amerika Serikat. Jadi itu creating a lot of opportunity lah. So cash is king, yes. Dan ini ingat ya, belum bottom. Jadi akan ada saatnya buat pesta diskon itu, ya make sure aja sebelum George Soros masuk, lu masuk duluan gitu. Oke. Jadi yang paling aman, tapi kalau teman-teman bingung harus lakukan apa, dibanding lu beli saham yang lu mungkin gak tahu ini belangsak atau enggak nih direksinya, atau lu beli US dollar, lu berarti pengkhianat, beli emas. Yes, balik lagi tadi ya. Beli emas. Buat yang Emas ya, bingung buat mau beli yang apa. aman Kalau ya. gua enggak, gua pasti beli saham lah. Iya. Karena memang kalau di saham itu kayak psychology-nya reverse ya. Jadi ketika itu lagi crash, panik, justru itu adalah peluang gitu kan. Betul. Karena memang lagi diskon-diskonnya. Demikian perbincangan kita bersama Bang Benix. Kira-kira menurut kamu gimana nih dengan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Benix? Silahkan share di kolom komentar. Tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.